Puji nama Tuhan. Shalom. Pemirsa dimanapun saudara berada saat ini, kita percaya kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ada amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari berikan hormat, berikan kemuliaan, berikan pujian hanya bagi Yesus. Sebab hanya Dia yang layak dipuji, disembah, dan ditinggikan. Mari kita satu di dalam doa, dalam ibadah online kita pada hari ini. Biarlah Tuhan Yesus berkarya dengan luar biasa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada hari ini Tuhan. Kami percaya ibadah kami adalah ibadah yang selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Pemirsa dimanapun mereka berada Tuhan, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada saat hari ini Tuhan, kami percaya mereka dalam penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama katakan pujian ini. Dan kita mau berikan hormat kita kepada Tuhan. Haleluya. Oh, oh, oh. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta berkuasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari berikan pujian bagi Tuhan. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta berkuasa mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, mari sembah Tuhan. Dimanapun engkau berada, Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan, siap menjamah melawat kehidupan saudara dan saya, sehingga Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa bagi kita semua. Haleluya Tuhan, terima kasih ya Allahku. Engkau baik, Engkau dahsyat, kami
saat ini mari rasakan jamahan Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pengharapan. Sebab pengharapan kita di dalam Dia tidak akan pernah mengecewakan. Haleluya, oh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur ya Allahku. Ini hati kami, ini hidup kami. Haleluya, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Tuhan. Kami masih punya Yesus. Bahwa Yesus adalah pengharapan kami satu-satu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari kita mau lebih baik katakan, aku masih punya Tuhan. Haleluya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Kita masih punya Yesus, luar biasa. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Sekali lagi katakan, aku masih punya Yesus. Haleluya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Sekali lagi katakan, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, shalom, kekasih Tuhan yang diberkati di dalam Kristus Yesus. Tuhan berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini bersama dengan keluarga besar LOB Ministry. Saya percaya bahwa kalau saudara ada pada saat ini karena engkau spesial dan Tuhan telah memilih, memanggil engkau untuk menyaksikan berita dari Tuhan pada saat ini. Kita mendengarkan firman Tuhan, mari saja kita untuk satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa hari ini kami boleh diperkenankan oleh Engkau memuji dan menyembah-Mu, dan waktunya kami mendengarkan berita tentang Tuhan lewat berita firman Tuhan. Kuduskan kami, ampuni segala dosa kami, berikan kemampuan bagi kami untuk mengerti dan kemampuan untuk melakukan firman di dalam kehidupan kami. Biar semuanya
hanya untuk hormat kemuliaan nama Yesus Kristus Tuhan. Saya bersyukur, saya berdoa, haleluya, amin. Kekasih Tuhan, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Kejadian 15 ayat yang pertama. Saya akan baca ayat ini buat setiap kita. Firman Tuhan berkata dalam nama Yesus. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Firman Tuhan datang kepada Abraham dan Tuhan berkata dalam sebuah penglihatan, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ada 3 hal yang akan kita pelajari pada saat ini. Saudara suka judul renungan, pada hari ini saya berikan judul Allah yang bertanggung jawab. Kekasih Tuhan, kita tahu cerita tentang seorang yang bernama Abraham. Abraham adalah seorang yang dipanggil keluar dari rasa nyaman, keluar dari lingkungan yang dia cintai, keluar dari sanak saudaranya untuk pergi ke sebuah tempat yang dia belum tahu kemana Tuhan akan membawa dia. Tuhan menjanjikan sebuah negeri yang penuh susu dan madu. Tetapi saudaraku yang kekasih, dalam cerita ini Abraham belum mengerti kemana, di mana tempat yang Tuhan akan tunjukkan kepada dia. Namun kita perlu belajar dari Abraham bahwa Abraham hanya mau berkata saya mau taat. Abraham hanya mau berkata bahwa saya mau percaya bahwa Allah yang memanggil, Allah yang menyuruh, dialah Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan Abraham. Kekasih Tuhan, demikian pula dengan saudara dan saya. Saya percaya kalau hari ini kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, bukan kebetulan. Karena Dia telah memilih setiap kita, memanggil setiap kita untuk hidup dalam anugerahnya, untuk tinggal dalam kemurahannya. Dia yang memanggil saudara dan saya. Dia Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Ada 3 hal yang kita mau pelajari pada hari ini. Bentuk tanggung jawab dari Tuhan kepada Abraham. Yang pertama, kekasih Tuhan, Allah bertanggung jawab. Allah mengerti tentang situasi atau keadaan situasi hati yang dialami, dirasakan oleh Abraham. Kekasih Tuhan, bukan sebuah hal yang mudah. Bukan satu hal yang mudah untuk keluar dari zona nyaman, meninggalkan kenyamanan, meninggalkan kesenangan, ketenangan, meninggalkan orang-orang yang dikasihi. Terlebih orang tua, saudaraku yang dekat. Bukan satu hal yang mudah. Ada harga yang Abraham harus bayar untuk taat, untuk percaya kepada Allah yang memilih dan memanggil dia. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Allah tahu situasi Abraham. Allah mengerti suasana hatinya. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab berkata dalam sebuah penglihatan, Allah datang kepada Abraham dan dia berbicara. Yang pertama dia katakan, janganlah takut. Allah mengerti ketakutan yang Abraham alami. Demikian pula Allah yang sama mengerti ketakutan yang saudara dan saya hadapi. Mungkin ketakutan terhadap hari esok, mungkin ketakutan dalam hal ekonomi, ketakutan dalam hal pekerjaan, usaha kita, ketakutan waktu kita mungkin mengalami yang namanya sakit. Allah mengerti jika Dia memilih saudara dan saya untuk percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dia mengerti dan Dia bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, seyogianya sebagai orang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Ketika kita mendengar sebuah jaminan dari Tuhan yang berkata kepada Abraham, dan hari ini juga Dia berkata kepada saudara dan saya, janganlah takut, maka hendaklah kita tidak takut dalam hidup kita. Intimidasi boleh kita dengar,
situasi yang mungkin saat ini menakutkan. Diperkirakan 2023 para ahli berkata bahwa dunia akan mengalami resesi yang berat. Dunia akan memasuki suatu keadaan krisis yang sangat besar. Tapi dengar baik, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang memilih saudara, memanggil kita untuk percaya kepada Dia. Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Dia mengerti rasa khawatir dan rasa takut yang kita miliki di dalam hidup kita atau yang menghinggapi kita. Dan Dia bertanggung jawab. Oleh sebab itu hari ini Dia berkata kepada saudara, jangan takut. Mungkin saat ini engkau sedang berdoa, sakitmu belum sembuh. Dia berkata jangan takut. Mungkin keadaan usahamu sedang tidak baik. Dia berkata jangan takut. Mungkin keadaan keuanganmu sedang tidak sehat. Yesus berkata kepada saudara dan saya, jangan takut. Mungkin engkau sedang berdoa dan doamu mungkin belum dijawab oleh Tuhan. Dia berkata, janganlah takut. Kasih Tuhan dalam Mazmur 31 ayat 8 sampai ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata demikian. Aku akan bersorak-sorai dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku tempat yang lapang. Tuhan mengerti situasi hati Abraham. Saudara, Abraham mungkin takut karena di masa tuanya dia belum memperoleh keturunan. Abraham berpikir jangan-jangan nanti bujang atau pembantunya yang akan memiliki warisan yang dia miliki. Tapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekali Tuhan berjanji, sekali keluar perkataan firman dari mulutnya, dia terikat dengan janji itu. Dia terikat dengan perkataannya. Dan Allah kita bukan cuma terikat, tapi dia setia dengan setiap apa yang dia katakan. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, janganlah takut. Pemazmur berkata, aku akan bersorak-sorai dan bersukacita karena kasih setia Tuhan. Kenapa saudaraku? Sebab Tuhan melihat sengsara pemazmur ini. Tuhan memperhatikan kesesakan jiwanya. Dan Tuhan tidak menyerahkan dia ke tangan musuh, tetapi menegakkan kaki di tempat yang lapang. Itulah Allah kita. Dia mengerti kesulitan kita. Dia memperhatikan keadaan kita. Dan dia tidak menyerahkan kita ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebaliknya dia akan membuat kaki kita kokoh berdiri di tempat di mana Tuhan anugerahkan bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu, janganlah takut. Yang kedua, saudaraku yang kekasih, sebagai bentuk tanggung jawab dari Allah yang kita sembah, dalam ayat atau dalam kata yang kedua, dia berkata, janganlah takut. Kemudian dia berkata, akulah perisaimu. Dengan kata lain, saudaraku yang kekasih, tanggung jawab Allah yang kedua bentuknya adalah dia menjamin keselamatan kita. Dia menjamin keamanan kita. Dia panggil saudara dan saya. Dia berjanji menjaga seperti nama yang dianugerahkan kepada dia. Immanuel, Allah menyertai setiap kita. Dia berkata kepada Abraham, akulah perisai. Mungkin waktu Abraham keluar dari negeri ayah dan ibunya, ada banyak orang asing yang akan berjumpa dengan dia. Ada banyak orang baru yang mungkin dia kenal. Mungkin ada banyak saudara binatang buas yang mengancam kehidupan, mengancam keluarga, mengancam ternak miliknya. Tuhan mengerti, Tuhan tahu, dan dia bertanggung jawab. Oleh sebab itu dia berkata, akulah perisaimu. Dengan kata lain, aku akan menyertai engkau. Akulah pelindungmu. Akulah kota benteng kehidupanmu. Akulah tempat yang teraman bagi engkau. Mazmur pasal 31 ayat yang keempat berkata demikian. Sebab engkau bukit batuku dan pertahanan, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku.
Daud menyadari saudaraku kalau dia aman, dia sehat, dia ada sebagaimana dia ada saat itu. Karena Tuhan adalah bukit batu dan tempat pertahanan yang kokoh. Waktu dia menghadapi pergumulan, persoalan, ancaman dari orang-orang di sekitar, bahkan para musuh, Daud tahu kemana dia pergi, tempat di mana yang paling aman buat dia, yaitu ada di dalam tangan Tuhan, yaitu datang di bawah kaki Tuhan, yaitu berserah total kepada Tuhan, yang adalah kubu pertahanan bukit batu, tempat yang paling aman, tidak bisa disentuh, tidak bisa diganggu oleh siapapun. Saudara dan saya mengerti tentang Daud dari padang pengembalaan kambing domba ayahnya yang 2-3 ekor itu. Di sana dia boleh melihat bagaimana Tuhan menyertai waktu dia menggembalakan kambing domba ayahnya. Alkitab berkata dia mengeluarkan kambing domba itu dari mulut beruang, dari cengkeraman singa atau serigala. Dia menundukkan dan membunuh, mengalahkan semua binatang buas yang mengancam itu. Dia lihat tangan Tuhan senantiasa ada atas hidupnya. Demikian saudara dan saya, bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, tentu saudaraku yang kekasih, karena iman kita kepada Dia, saya percaya ada intimidasi, saya percaya ada ketidaksukaan orang terhadap saudara, dan saya sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Tapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Allah menjamin keselamatan kita yang percaya kepada Dia. Jika Dia menyertai dan melindungi Abraham, jika Dia melindungi Daud dan orang-orang hebat, tokoh-tokoh Alkitab, Allah yang sama akan melakukan juga hal yang sama bagi saudara dan saya yang percaya kepada Dia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang ketiga, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai bentuk tanggung jawab dari Allah yang kita percayai, Dia berkata kepada Abraham, janganlah takut. Dia berkata kepada Abraham, akulah perisaimu. Dan dia berkata yang ketiga kepada Abraham, akan sangat besar upahmu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan melihat ketaatan dan kesetiaan. Tuhan melihat iman dari Abraham, sehingga dia berkata akan besar upahmu. Kekasih Tuhan, itu terbukti dalam perjalanan hidup Abraham. Bagaimana orang-orang yang tidak percaya Tuhan, bagaimana orang-orang yang ada di sekitar yang dia jumpai, datang membawa persembahan, menyerahkan harta milik mereka kepada Abraham. Karena mereka melihat ada tangan Tuhan yang hebat, tangan Tuhan yang kokoh yang menyertai Abraham, yang membuat Abraham berhasil dalam perjalanan kehidupannya. Allah yang sama akan melakukan juga buat saudara dan saya. Jika kita memiliki ketaatan yang sama, kesetiaan dan iman yang sama kepada Allah yang disembah oleh Abraham, kepada Allah yang disembah oleh Daud, Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan, maka saudara, berkat yang Tuhan lakukan, yang Dia berikan kepada Abraham, Dia juga akan sanggup melakukannya, memberikannya buat saudara dan saya. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata demikian, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Firman Tuhan berkata semua disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara hari ini sedang berdoa untuk persoalanmu, Tuhan menyediakan itu jalan keluar, mujizat, pertolongan, pembelaan jika engkau tetap mengasihi Dia. Doamu hari ini belum dijawab oleh Tuhan, sakitmu belum disembuhkan, keadaan keuanganmu belum berubah, pekerjaan atau usahamu mungkin sedang goyah, namun engkau tetap mengasihi Tuhan, engkau tetap setia, engkau tetap percaya dan berdoa. Dengar baik, Tuhan akan menyediakan jalan
untuk engkau lalui. Tuhan akan membuka pintu-pintu kesempatan terbuka bagimu yang tadinya tidak mungkin bagi saudara, yang tadinya mustahil, tidak mustahil bagi saudara. Karena Allah berjanji Dia menjamin semua kebutuhan kita. Dia menjamin apa yang saudara dan saya perlukan di dalam kehidupan kita. Alkitab berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Itu janji Tuhan. Berkatakan firman Tuhan ini, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saya percaya saudaraku yang kekasih, jika Dia mengizinkan pergumulan, persoalan sakit terjadi atas hidup saudara dan saya, maka Dia juga punya kuasa yang sama, otoritas yang sama untuk mengangkat itu, untuk menolong saudara, untuk memulihkan saudara dan saya. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tetap percaya kepada Dia. Apapun keadaanmu saat ini yang engkau hadapi, tetap mengasihi Tuhan, tetap cinta Yesus selama-lamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Amin saudara. Saya percaya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tiga hal ini akan menjadi berkat, kekuatan, pertolongan Tuhan bagi setiap saudara dan saya yang hari ini sedang melihat, yang hari ini sedang mendengar. Biarlah imanmu timbul ketika engkau mendengar berita firman Tuhan. Maka saya percaya imanmu akan menyelamatkan engkau. Oleh imanmu firman Tuhan akan mengerjakan bagiannya, menolong saudara, membuka jalan buat saudara, membuka pintu yang tertutup buat saudara. Jika saudara masuk melaluinya, saudara akan menikmati padang yang berumput hijau, air yang tenang. Kau akan melihat gada dan tongkat Allah menyertai kehidupan saudara dan saya. Engkau orang hebat, engkau orang spesial, engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat hari ini diperkenankan oleh Engkau Bapa untuk mendengar berita firman. Kami bersyukur Bapa, Engkau yang memanggil kami, Engkau yang memilih kami, Engkau juga yang bertanggung jawab atas kehidupan kami. Hari ini Engkau berkata kepada kami, jangan takut, Roh Kudus tolong kami. Hari ini Engkau berkata, Engkau adalah perisai bagi kami. Biarlah Tuhan tambah-tambahkan iman kepada kami untuk percaya, tidak goyah, tetap setia mengiring Engkau sampai selama-lamanya. Hari ini kami mendengar Engkau menjamin kebutuhan kami, kehidupan kami. Kami perkatakan di dalam nama Yesus, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Roh Kudus mampukan kami untuk tinggal dalam firman-Mu, menjadi pelaku firman-Mu, hanya untuk hormat kemuliaan nama Yesus. Sembuhkan mereka yang sakit, yang sedang menyaksikan berita ini. Pulihkan mereka yang lemah. Tuhan tolong mereka yang punya pergumulan, persoalan. Di dalam nama Yesus sudah selesai. Di dalam nama Yesus sudah sembuh. Di dalam nama Yesus Tuhan sudah menolong. Berkati mereka dalam nama Yesus. Keluarga besar LOB dimanapun berada, Roh Kudus berkati dari pimpinan sampai pengurus dan juga anggota. Roh Kudus berkati dalam nama Yesus. Waktu mendatang ada program reli KKR di wilayah Kalimantan Barat, dari Kucing sampai Pontianak. Tuhan mengurapi, Tuhan menyertai, Tuhan mendahului, meratakan jalan, mempersiapkan semua yang diperlukan. Tempat-tempat di mana akan diadakan KKR, Tuhan datangkan jemaat Tuhan. Oh, ada ratusan ribuan orang hadir, memenuhi gedung-gedung gereja, lapangan yang tersedia. Tuhan urapi hamba-hamba Tuhan, biar ada perbuatan Tuhan yang ajaib, mujizat Tuhan terjadi
dalam nama Yesus. Tuhan beri cuaca yang cerah, Tuhan mengurapi seluruh perlengkapan, dan Tuhan berkati panitia yang ada di wilayah-wilayah di dalam nama Yesus. Biar keluarga besar LOB Ministry boleh menjadi berkat kesaksian untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyediakan semua biaya yang diperlukan dalam nama Yesus. Berkati bangsa dan negara kami, berkati kota di mana kami tinggal. Tuhan memberkati, biar keberadaan keluarga besar LOB boleh menjadi terang, boleh menjadi garam, dan boleh menjadi berkat bagi kota di mana Engkau tempatkan setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, bagimu pujian, hormat, dan kemuliaan. Kami akhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus dengan kedua tangan yang terangkat. Terimalah berkat. Kiranya kasih dan anugerah dari Allah Bapa, sukacita, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan, kekuatan, perlindungan, kekayaan, kemenangan, pertolongan datang dari Allah Roh Kudus, menjadikan saudara berhasil dan beruntung, mengangkat saudara menjadi kepala dan bukan ekor, menyembuhkan dan memulihkan keadaan saudara, dan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Hari ini sampai Tuhan datang, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayo bersyukur, ayo berdoa, haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan, amin.